I speak Jesus. Yes, Lord. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to breathe, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Over fear and all anxiety. Yeah. To every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is life. Your name is life. Break every storm. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Your name. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name Jesus. Ayo deklarasikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name Jesus. Lebih lagi katakan. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name Jesus. Your name, your name, your name is power. He's healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Ayo sekali lagi deklarasikan. Your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Ayo kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ayo berdoa. Berdoa untuk keluargamu.
pekerjaanmu, berdoa untuk bisnismu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk mujizat, berdoa untuk terobosan terjadi. Oh hiaralaba takana rabaya raralabaya sekere aralaba, huriaralabaya sekere aralabo, hiaralabaya se aralaba. We believe in the name of Jesus. Oh hiaralabaya sekere aralabaya raralabaya se, hiaralabaya so hiaralabaya raralabaya raralabaya sande. We believe in the name of Jesus. Oriarabadakana rabaya rabada sakana rabo. Hiaralabaya rarabaya se. Ayo 1 menit lagi terus berdoa. Oh yarabadakana rabaya se. Yarabaya raba. Sampai terobosan terjadi, sampai mujizat terjadi. For my family, Jesus, buat setiap keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Oh ya rarabaya se, rarabaya so. One more time, sing it out. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Sekali lagi katakan, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Saya mengundang Ibu Gembala. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Jesus for my family. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. I speak the holy name, Jesus. Jesus. Jesus for my family. And Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Perkatakan Yesus saja dimanapun engkau berada. Di dalam keluarga, di jalan-jalan, di tempat-tempat di mana engkau ada. Proklamasikan Yesus is the best name. Yesuslah segala-galanya yang memberikan kita kekuatan, kesembuhan, jalan keluar, bahkan sukacita surgawi di dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan berkat khusus hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mempertaruhkan ibadah ini hanya oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Mu. Mari yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan Jesus. 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 Jesus is the best. is the best. Tahu kan ya? Tuhan Yesus paling Baik. hebat ya. Di dalam nama Yesus segala perkara bisa dilakukan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Ada Mas Shalom. Saudara bawa shalom itu? Amin. Ya, selalu saya tanya itu saudara. Karena ini yang penting sekali. Ketika kita berada dimanapun, kita harus punya damai sejahtera Allah. Untuk kita bawa dimanapun kita berada.
menyebar kepada orang-orang di seputar kita. Katakan amin. Ya, jadi dari doa pengerja kemarin Pak Niko bersama Pak Niko dan seluruh pengerja di jajaran ini ada satu pokok pembicaraan yang saya ambil yang terpenting untuk disampaikan adalah nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Boleh ditampilkan itu Mazmur 27 ayat 14. Ini murni copy paste dari Pak Niko, saudara. Gambarnya itu yang tadi. Ini ayatnya ya, saya baca dulu ayatnya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, nah ini sebelum ini belum. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan pokok pemikiran minggu ini, bulan ini, Agustus, menanti-nantikan Tuhan dengan baik dan benar. Bulan Agustus ini bulan bagi kita juga bulan yang berbahagia. Ada apa itu? Hah? Kemerdekaan ya. Bagi kita di sini. Ya. Tadi sempat disinggung 10 Agustus tepat hari HUT kita. Tapi momen itu untuk para coolers ya. Khusus untuk orang-orang yang ada di dalam kul. Makanya masuk kul. Ya. Ada special edition untuk kul. Jadi untuk kita semua di hari Minggu tanggal 13 ya, minggu depan kita ada sukacita. Ya mudah-mudahan sih ada kue ya, mudah-mudahan. Beriman apa enggak? Perlu apa enggak? Ayo, jawab jujur nih. Yang jujur aja perlu gitu. Ya, masa ulang tahun nggak ada kue gitu ya, masa Natal nggak ada kue, apalagi nggak ada kue. Padahal manusia hidup tidak hanya dengan kue. Nah, tapi perlu juga ya bro ya. Ya itulah mudah-mudahan lah ya. Jadi 2 kali ibadah saja supaya kita padat, kita sukacita bersama-sama di hari Minggu besok. Ya, tanggal 13 Agustus ya, 17 Agustus nanti anak-anak muda tadi punya acara apa, kita nonton saja. Oke. Baik, tadi Matius 27 ayat 14 mengatakan nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi di dalam kita sekarang ini momennya kita menanti-nantikan Tuhan datang kembali kedua kali. Tapi nggak datang-datang kok. Mungkin kan ada yang pikiran begitu ya. Dari dulu katanya mau datang-datang ya. Bahkan Pak Niko masih tetap mendapatkan itu. Aku datang segera. Nah segeranya kapan? Ya kita enggak tahu saudara. Kalau ada hamba Tuhan sebesar apapun yang mengatakan sebuah tanggal itu error. Jangan percaya. Tidak seorang pun tahu. Hanya Bapa yang tahu. Amin. Jadi kita tugasnya hanya menanti-nantikan dan kita melakukan yang baik. Ada ayat satu lagi, Amsal 20 ayat 22. Jangan engkau berkata aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita dijahati, kita dibully, kita difitnah, terus kita berencana untuk membalas kejahatan itu, kita dosa enggak? Baru berencana aja kita udah dosa ya kan? Jadi hati kita ada kebencian. Tetapi Tuhan bilang nantikanlah Tuhan dan Ia akan menyelamatkan engkau. Bodohlah, udah serahkan Tuhan aja. Ya, Dia yang tahu, lebih tahu daripada kita dan lebih mampu untuk mengambil alih segala beban kepedihan kita itu. Nah, Bapak Ibu, saya gambarkan ada satu gambar tadi yang sudah muncul, yang ada tanda tanya.
Ada sebuah pertanyaan, ini dari sana juga kemarin dari Pak Niko. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Terus di bawahnya ada, apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula? Ya, di Wahyu 21 ayat 7. Kasih mula-mula ini penting. Kasih mula-mula dari Bapa kita, dari Allah Bapa kita. Sebab kalau kita punya kasih yang mula-mula, bagaimana kita jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan Yesus. Dan itu terus membara, kasih itu akan terus merambat kepada siapapun yang kita temui. Jadi hati kita keluar dengan kasih, tindakan kita keluar dengan kasih. Walaupun kita disakiti, walaupun kita ditegur, walaupun kita mungkin dibully, difitnah dan sebagainya. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa menanti-nantikan dengan baik dan benar. Karena kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Kita harus berhati yang baik, kita harus tegar, kita harus sabar dengan buah roh itu, Galatia 5, ya kan? Karakter Kristus harus ada pada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sampai kapan Tuhan? Aku harus menjaga diriku seperti itu sampai Tuhan datang. Amin. Tapi itu lama. Seringkali di tengah jalan kita nggak sanggup. Kita pengen marah, kita pengen balas itu. Nah, caranya bagaimana? Saya gambarkan kita menanti-nantikan itu seperti pengantin wanita yang menanti-nantikan pengantin pria datang. Kira-kira pengantin wanita ini menanti-nanti pria itu datang dengan pakaian kumuh, bangun tidur, belum mandi atau tidak? Tidak. Tentu dia sudah berpakaian apa? Pengantin, berpakaian pesta, artinya siap, sudah berdandan, sudah rapi. Bayangkan kalau si pria itu datang, terus si cewek ini masih pakai daster, saudara. Hah? Masih ada gulung-gulungan gitu. Kira-kira prianya mau nunggu nggak ya? Padahal sudah mau pemberkatan, jam yang sudah ditentukan. Bubar aja deh kita. Dia nggak siap menjadi pengantinku, benar nggak? Pria-pria coba jawab. Benar apa salah? Nggak ada yang jawab. Kalau engkau punya calon istri seperti itu, di hari mau dijemput, dia nggak siap, masih pakai kolor, bayangin, atau masih cari sepatunya di mana, aksesorisnya di mana, siap menunggu, dandan itu kan lama. Gimana bro? Enggak, bubar aja gitu ya. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita adalah mempelai pria, mempelai wanita. Yesus Kristus adalah mempelai prianya. Artinya kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesiapan kita. Pakaian pengantin, pakaian pesta. Sebab pakaian pesta itu berbicara tentang kesiapan roh kita. Hidup yang kudus, putih, bersih. Di hadapan Tuhan tidak ada celah. Nah, untuk bisa seperti itu caranya satu, hanya intim dengan Tuhan. Pengantin perempuan ini ketika dia sudah siap nunggu, ya mungkin berapa lama, prianya dari mana, ini pasti ada hubungan. Kalau zaman sekarang gampang, ada handphone. Zaman saya dulu nggak ada telepon, bahkan di rumahnya nggak ada telepon. Ya Bu Maria, gimana nih ya hubungannya? Sampai kirim utusan, gitu, menjemput tuh pria sampai mana? Sampai seperti itu, saudara. Ini naik motor atau naik mobil. Nanti ngasih kabar, oh ya udah siap, udah mau jalan, udah ini. Ada lagi di jalanan mobil mengantarnya mogok, saudara. Ini pernah terjadi betul-betul, mogok. Nah ini kan merupakan satu hambatan, halangan
Tapi tentu bisa diatasi bukan? Kalau mobil mogok masa ya diem aja di situ terus. Bisa panggil taksi, telepon siapa, minta pinjaman mobil dan sebagainya. Jadi di dalam perjalanan kita menanti-nantikan itu ada masalah, tetapi harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Tanpa itu error. Pasti miss. Gue udah nunggu nih 1 jam, nggak ada berita. Ya udah, yang lain ada yang jemput. Ya udah gue ikut. Salah nggak? Yang nunggu? Ya enggak. Karena dia ikat janji toh. Tapi karena mogok di jalan tadi tidak ada hubungan. Jadi artinya keintiman itu adalah hubungan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Duduk diam, ambil waktu yang disebut bahasa kerennya sabbatical time. Waktu sabat, waktu tenang, diam bersama Tuhan, tidak pakai minta apa-apa, hanya kita menyenangkan Tuhan. Kalau engkau bisa main musik, mainkan musikmu, senangkan dia. Kalau enggak, ya kita nyanyi aja sendiri sama Tuhan. Ambil waktu itu setiap saat. Jangan terus gerubak-gerubuk ini wanita pengantin ini. Kalau dia menunggu, udah pakai baju tapi dia masih gelisah. Kesana kemari, nyari sepatu, nyari makan pagi, nyari apalagi di telepon juga nggak denger. Ya kan? Bayangannya seperti itu. Jadi harus tenang menantikan itu supaya dengar berita-berita yang disampaikan. Ada apa nih? Ada pesan apa nih dari pengantin pria? Amin, saudara. Berikan waktu. Kadang-kali kita sibuk juga dalam pelayanan, kesono kemari, ya, entah itu ibu-ibu, pendoa, YBI, apa semua boleh. Tetapi mesti harus ada waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu satu, dalam menanti-nantikan Tuhan. Ya, yang kedua, menanti tadi dengan mempersiapkan diri kita. Apa yang masih ada sering mengganggu kita. Minta kekuatan Tuhan untuk kita lepaskan itu. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin gampang marah, gampang baper. Karena di dalam diri kita ini ada Roh Allah. Ya, dan Roh Allah itu memerdekakan kita. Kita sudah dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu tidak dipakai untuk sembarangan. Coba kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah, katakan bersama-sama kenceng, kamu, saya, nama masing-masing. Nah bingung, namanya lupa. Siapa itu bait Allah? Kadang-kadang lupa ya, ini bait Allah loh. Roh Allah ada di sini, sudah enggak di bait Allah sono lagi di Israel. Sudah enggak ada. Itu enggak ada, nanti akan dibangun lagi di akhir zaman. Sekarang ini Roh Allah turun ketika Pentakosta dan itu masuk di dalam hati kita masing-masing, di dalam kehidupan kita, dan kitalah bait Allah. Jadi boleh enggak bait Allah itu dirusak-rusak? Mabok-mabok, enggak ada ayatnya. Rokok-rokok, enggak ada ayatnya. Tapi boleh enggak? Kalau orang sering kali gitu enggak ada ayatnya yang melarang itu. Tapi itu kotor baitnya itu. Mana mungkin Tuhan suka tinggal di dalam tempat yang seperti itu. Kotor. Mendukakan Tuhan. Sebab dia sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Jangan dikotori. Ya. Terus 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3. 2.
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada, katakan yang kencang, kemerdekaan. Kemerdekaan. Roh Allah ada di mana? Tadi? Di hati kita, di hidup kita. Kita menjadi bait Allah. Jadi ketika ada roh Allah, ada apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari dosa asal. Dosa awal, Adam dan Hawa. Tapi selanjutnya ketika kita hidup ini, ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Itu enggak otomatis langsung diampuni. Tapi kita minta pengampunan dan kita akan dibebaskan. Cuman tidak juga berarti bahwa kita pakai kemerdekaan itu seenaknya. Nanti juga diampuni. Gue dosa aja. Ada saatnya di mana kita tidak akan diampuni lagi. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai, yang kenceng, sekali lagi, kalau hamba Allah suka maki-maki enggak? Halo? Hamba Allah suka nggamparin enggak? Hamba Allah suka ngutang enggak bayar enggak? Banyak hal lagi. Ya, itu di Galatia 5 itu. Buah roh dan buah daging. Nanti baca sendiri. Galatia 5, 19 sampai 21. Itu buah daging. Ya. Tapi 22, 23 itu buah roh. Artinya sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya kebaikan, kebajikan, sampai penguasaan diri paling akhir. Nah ini yang hari-hari ini agak serem saudara. Ya, tidak banyak orang bisa menguasai diri. Satu ayat lagi dulu, Roma 8:13. Kalau hidup dalam daging ada hadiahnya. Ada ganjarannya, bukan hadiah. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan, katakan yang kencang, hidup. Walaupun kita sudah mati tetap hidup. Hidup nanti yang kedua, kekal. Tapi yang mati pertama itu adalah secara daging kita hidup, tapi rohnya mati. Roh yang ada di dalam kita tadi itu mati saudara, dead. Karena tidak dikasih peluang untuk hidup. Sering saya katakan jadi itu keluar, left, meninggalkan kita. Jadi kita ini punya roh, tapi sudah bukan roh Allah lagi, roh daging. Perbuatannya juga perbuatan daging. Jadi kita bisa menandai lah, orang itu bagaimana perbuatannya, itulah dalamnya. Ya, kalau dia suka gebrak-gebrak pintu, marah, di rumah bikin istri sebagai sparring partner, apa itu? Main gampar-gampar, ya pasti bukan roh Allah. Gitu loh. Ya. Nah itu bakal mati, rohnya mati, bakal dagingnya nanti tubuhnya mati, ya rohnya nggak tahu kemana. Kalau nggak ke surga tidak ada jalan lain, hanya dua tempat. Amin. Jadi jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Hiduplah sebagai apa tadi? Hamba Allah. Hamba Allah artinya menceritakan tentang Allah. Berkelakuan seperti karakter Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan hal-hal yang menambah hal-hal ini. Kalau kita mau nantikan Tuhan dengan baik dan benar, apakah kita betah, apakah kita tahan, apakah kita bisa bergairah terus di dalam menantikan itu? Tanda-tandanya kalau orang tidak sehat rohaninya,
ini ada beberapa ciri yang saya dapatkan dan saya baca juga dari beberapa sumber. Satu, terlalu memikirkan hal-hal kecil. Hal-hal yang sepele seringkali mengotori pikiran kita. Contoh misalnya, tetangga kita itu selalu rame, berisik, mengganggu. Itu kita pikirin terus menjadi apa tuh? Momok, menjadi gangguan dalam pikiran kita. Alasannya itu, lalu saya tidak bisa saat teduh. Apakah kita hanya segitunya untuk saat teduh dengan Tuhan terpengaruh dengan sebelah? Kalau kita biasakan fokus dengan Tuhan, tidak akan terdengar yang sebelah itu. Dan kita doakan, lama-lama dia akan berhenti sendiri, saudara. Ya. Jadi jangan mikirin hal-hal yang sepele-sepele. Pernah orang ngomong begini, pikirin terus. Mengganggu kita. Masukin di otak terus. Aku pernah dibilang begini. Nah, gak ada habisnya kalau kita mikirin seperti itu. Tandanya kita kurang sehat secara rohani. 2, terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang itu-itu saja. Artinya monoton. Kehidupannya itu tidak bervariasi. Kerja bagi bapak-bapak atau ibu-ibu sebagian yang di kantoran. Pagi pergi, pulang udah pasti agak gelap. Capek. Terus di rumah ya begitu aja. Makan, tidur, mandi, besok pergi lagi. Terus seperti itu. Pasti itu akan membuat kita jenuh. Karena sama yang dikerjakannya. Bagaimana? Hari sudah malam sampai rumah capek. Kita enggak bisa dong misalnya pergi lagi atau nonton atau apa. Buang duit lagi. Belum anak-anak membutuhkan. Bisa membuat gak apa tuh breakthrough. Artinya potong kerutinan itu. Break the routine. Mematahkan kerutinan itu dengan hal-hal yang lain yang di rumah saja. Bisa nggak main game sama anak-anak? Game-game yang sehat? Quiz, bikin quiz, apalagi kalau quiz Alkitab sangat sehat. Bisa kan? Nah, dibikin rame-rame itu refresh saudara. Seger kembali. Kalau anak-anak sudah gede, ya materinya beda. Tapi kita bisa bersama-sama. Antara lain anak yang masih kecil-kecil kadang-kadang itu ada bapak-bapak itu yang godain jadi lari ke sono kecil-kecilan dalam rumah itu bunyinya enggak keru-keruan. Tapi itu refresh. Kecil-kecilan anak dan bapak dan ibu gitu. Bisa ya? Di rumah kan enggak butuh uang dah. Kalau kita mau kita bisa melakukan itu. Sehingga besoknya seger lagi. Enak ya cepat-cepat mau pulang bapaknya nanti main lagi seperti itu. Jenisnya beda. Ketika main mungkin ibunya istirahat dan sebagainya. Satu waktu sesekali bapak-bapak bisa pulang kerja, ibu kamu duduk aja nonton, saya yang masak. Wah itu membuat satu aroma yang luar biasa bagi seorang istri dan ibu. Walaupun makanannya mungkin kurang oke. Kurang ditambah ini itu ya. Tidak apa-apa, itu adalah mematahkan kerutinan, saudara. Sehingga selalu fresh di dalam kehidupan kita. Tidak jenuh, tidak gampang marah-marah kalau kita udah jenuh. Apa aja hal kecil jadi marah. Ya, tidak boleh itu, bukan dari Tuhan. Terus yang berikutnya adalah sering lupa dalam banyak hal. Ini tanda-tanda ketidaksehatan roh kita. Apa aja lupa saudara. Padahal hal-hal yang penting. Kalau lupa bayar hutang sih masuk akal enggak ya? Normal ya. Bayar sekolah lupa. Dipakai buat belanja. Apalagi ada rapat lupa. Ada apa? Panggilan ambil rapot lupa. Gitu yang enggak masuk akal sebetulnya. Karena ini bukan hal-hal yang sepele gitu. Nah coba mari kita renungkan adakah hal-hal itu dalam hidup kita. Yang jelas orang yang kelelahan
yang sudah terlalu banyak tekanan dalam hidupnya pasti gampang marah-marah. Kalau enggak marah-marah, sebaliknya diem, bengong. Tidak ceria, udah pasti kelihatan. Nah ini tolong cepet-cepet engkau sabatikal. Ambil waktu sabat dengan Tuhan. Diem sama Tuhan, nyanyi, senangkan Tuhan. Aku lelah Tuhan. Nanti keluar dari selesai itu, engkau refresh. Disegarkan oleh Tuhan. Amin. Yesaya 40, 30, 31. Yesaya 40. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini orang-orang yang gagah perkasa ya. Tetapi sebaliknya ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Jadi kuncinya kita menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang fresh, dengan hati yang tulus, bersih, murni. Tuhan, aku sayang kau. Hanya gitu aja. Ada keluhan, ada ratapan, bilang sama Tuhan. Jangan namanya jaim sama Tuhan. Wah kita nggak boleh dong lapor yang jelek-jelek sama Tuhan. Dia adalah Bapa kita, amin. Amin. Dia Bapa kita, Bapa yang kekal. Bapa yang kasihnya sempurna. Ngomong sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan lebih baik daripada sama hamba Tuhan. Atau sama teman baik kita. Ini Ratapan 3 ayat 40, 41. Ratapan 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Lanjut. Ayat 1. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Nah itu caranya. Angkat tangan. Tuhan aku lelah. Tuhan aku dibully. Tuhan aku dibenci. Keluargaku karena Kristen misalnya. Gitu ngomong aja. Karena dia Bapa kita. Dan pengalaman-pengalaman itu yang saya alami saudara. Ketika mengalami tekanan yang berat. Bahkan suami pun tidak bisa menolong. Nah kita ngadep kepada dia. Jelas Tuhan mendengar kita. Dan memberikan kesegaran kembali. Seperti Raja Wali. Hidup kita ini. Raja Wali bukan burung emprit saudara. Sayap Raja Wali itu berapa meter? Saudara tahu nggak? Ada 8 atau berapa ya? 8 meter sayapnya itu. Gede sekali. Makanya itu kalau ada badai, dia tidak akan turun. Tidak mungkin jatuh. Tapi dia terabas. Kuat sayapnya. Terabas itu badai dan di atas badai itu ada tempat yang tenang. Jadi atmosfer kita ini yang suka badai-badai angin kencang itu atasnya lagi tenang saudara. Ya, makanya kalau pesawat-pesawat yang besar, jet-jet itu ya, kalau ada badai dia tinggiin lagi naik. Di atas tenang. Lalu dia nangkring di atas gunung yang tertinggi, si Raja Wali itu. Sambil kepakan sayapnya. Dan mengatakan aku pemenang. Dan itulah kita semua. Amin. Jangan bingung ketika badai datang. Waduh gimana. Udah panik saudara. Itu emprit. Langsung jatuh. Buk. Tapi Raja Wali ini firman Tuhan yang bilang loh. Kekuatanmu seperti Raja Wali. Tidak bisa dikalahkan oleh badai. Ya, jadi badai hidup siapapun pasti sudah mengalaminya. Apakah ada yang belum pernah mengalami badai? Boleh angkat tangan supaya kita doakan. Karena badai itu baik untuk kita.
Ya tadi untuk melatih sayap kita naik terbang tinggi. Anak burung Raja Wali itu dilatih terbang tinggi gitu dengan jalan dilepaskan prek. Ya, mungkin dia jerit-jerit, aduh takut. Karena bulunya mungkin belum lengkap. Tapi diambil lagi dari bawah, set. Dibuang lagi sampai anak burung itu mandiri. Itulah Tuhan kita, melatih kita. Kadang-kali kita dilepas, tapi dia dan di bawah, dari bawah angkat kita lagi. Amin. Jangan pernah khawatir. Selama engkau siap dengan pakaian pengantin tadi, Tuhan pasti siap memberikan tobangan bagi kita. Di saat ada badai, di saat ada tekanan, semuanya baik. Sehingga rohani kita jadi sehat, saudara. Kalau udah mengalahkan badai, sehat dong. Ada temen cerita begini-begini, lah kecil itu, gue mah badainya lebih besar dan aku bisa mengatasinya. Nah itu artinya berbicara seperti hamba Allah. Memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya. Nah saudara, itu semua adalah kunci untuk kita bisa menang, berdiri teguh di dalam kita menginjil. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tidak usah berpikir tentang doktrin-doktrin. Sekarang ini banyak sekali kalau dengar di YouTube di mana-mana pada ribut sendiri gara-gara doktrin. Benar? Tidak usah mikir itu. Doktrin kita satu. Yesus juru selamat, titik. Katakan amin. Tidak ada lain deh, semuanya bohong. Udah jangan pikir banyak-banyak, kita senangkan Tuhan aja. Beres. Yang penting kata kuncinya adalah Yesus juru selamat kita. Amin. Tidak ada yang lain. Itu firman udah jelas banget tuh. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus menuju kepada Bapa. Menuju kepada surga. Jangan dengar yang lain-lain, buang waktu saudara. Ya. Nah itu perlu kita kolaborasi di hari-hari ini. Artinya unity bersama antar kita semua anak-anak Tuhan, tubuh Kristus namanya. Tubuh Kristus harus bersatu, kolaborasi. Yang satu punya doktrin begini, yang satu tepuk tangan rame, yang satu diem aja sepi. Jangan saling menghakimi. Tetap aja kita pegang firman yang sama, jiwa-jiwa akan dimenangkan. Amin. Nah, ini malah nonjolin satu dengan yang lain, apa itu ribut sendiri, orang pada lari malah. Ngapain ikut Tuhanmu seperti itu? Kau aja berantem melulu. Apalagi di dalam rumah tangga, piring terbang terus saudara. Tetangga pada bingung semua, oh ini kalau gereja sanggulnya gede-gede saudara. Baju yang keren-keren kalau hari Minggu. Tapi begitu selesai, malam, Senin dan seterusnya rame terus. Bukan memuji Tuhan. Halo? Enggak ada di sini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi kuncinya adalah kita unity. Mungkin ada gambar yang itu terakhir tadi. Yang kerendahan hati. Tolong Mbak. Yang apa artinya berteologi dengan cara Kristus? Nah ini, apa artinya berteologi dengan cara Kristus? Nomor satu, apa? Katakan bersama-sama. Kerendahan hati. Nomor dua, nomor tiga. Nah loh, mana yang dipilih? 1, 2, 3, hanya kerendahan hati. Kunci untuk kita bersatu, berkolaborasi bersama-sama. Tidak ada yang lain. Satukan
dalam segala ketidaksamaan dengan kerendahan hati. Di rumah suami dan istri sama enggak? Saudara, suami dan istri sama enggak? Halo? Ada orang di sini? Di dalam rumah tangga kita suami, istri, anak-anak sama enggak semuanya? Sifatnya, hobinya, kesukaannya, mendengkurnya. Tidak ada yang sama. Ya tapi ini hanya butuh satu hal, apa tadi? Ada yang sampai bercerai gara-gara mendengkur, saudara. Banyak loh itu. Emang repot ya. Kalau nggak tidur seranjang nanti sang suami marah-marah. Tapi tidur seranjang istri nggak bisa tidur. Karena terganggu memang. Caranya gimana? Pasti ada cara. Kalau yang kau minta sama Tuhan. Hah? Sumpel telinga. Antara lain sumpel telinga katanya. Kayaknya sekarang ada alat ya untuk meredakan dengkur itu. Ada juga mungkin sesuatu yang harus diperiksa dengan mendengkur itu. Atau mungkin sebagian waktu bersama-sama, sebagian waktu pindah. Banyak hal lah bisa dilakukan. Atau minta Tuhan begini, tutup telinga saya supaya saya bisa tidur. Ya kan? Dulu saya gitu loh, saudara. Lampu nyala sedikit saya nggak bisa tidur. Tapi sebelah maunya lampu nyala. Gimana? Lama-lama bisa juga tuh. Jadi niat hati kita. Amin? Niat hati kita. Yang penting kerendahan. Nah itu dia. Ngalah sedikit dulu. Nanti Tuhan akan memberikan kita kemampuan-kemampuan yang baru. Soal begitu-begitu itu sebetulnya kan bisa dibiasakan. Karena kita nggak terbiasa jadi nggak bisa. Kata pepatah bilang Allah bisa karena biasa. Padahal enggak juga ya. Artinya kita ini kalau dibiasakan kita akan bisa biasa. Makanya jangan deket-deket yang tidak baik. Nanti terbiasa jadi tidak baik. Amin. Tuhan Yesus terus menyertai kita. Jangan sampai mahkota kita tercuri. Oleh karena kita tidak menuruti firman-Nya. Wahyu 2 dan Wahyu 3. Itu jemaat di Efesus dan Smyrna diberi peringatan kuat oleh Tuhan. Engkau suam-suam kuku, ya, tidak panas dan tidak dingin. Akhirnya kau akan kehilangan mahkotamu. Tapi harus hot sama Tuhan. Semangat melalui apa? Sabbatical tadi. Berhenti dulu lah dari segala kegiatan kita. Ambil waktu untuk tenang bersama Tuhan dan bersama keluarga kita. Refresh itu yang penting. Karena manusia cenderung kepada kebosanan. Ya, tiap hari melakukan yang sama terus monoton, akhirnya jenuh dan marah dan emosi dan terjadilah ledakan-ledakan yang tidak penting. Kita melihat banyak orang sekarang tidak bisa mengontrol emosi. Artinya itu penguasaan diri tidak ada lagi. Roh Kudus di mana? Tadi kembali kepada tanda tanya tadi. Apakah kita masih menghidupi kasih mula-mula daripada Bapa kita? Amin. Mari kita terus intim sama Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dengan pakaian pesta. Siap kapan saja dia datang. Kita siap menyambutnya. Katakan amin. Disorak-sorai buat Allah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima perjamuannya. Perjamuan dengan Tuhan, perjamuan kudus, namanya perjamuan kudus, engkau harus kudus menerimanya. Amin. Cek setiap hati supaya kita tidak salah di dalam ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, saudara. Kita nyanyikan tadi Yesaya 40. Ya, yuk kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan dengan sungguh ceria
Karena Tuhanlah kekuatan kita ya. Orang yang berharap Tuhan diberkahi kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah, ajarku berharap Kau Tuhan. Sebentar dulu, saudara pemenang, umat pemenang, tidak menjadi lelah. Nyanyinya enggak seperti itu dong. Ya, ayo semua gerak. Kalau jalan kita jalan, ya. Biar iblis-iblis lari semuanya dan kita menjadi pemenang-pemenang hari ini. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diberkahi kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Tuhan dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk kami berhenti menanti-nantikan Tuhan dengan duduk diam, berkomunikasi, ada hubungan dengan Tuhan. Tidak selalu menyibukkan diri kami dengan hal-hal yang mungkin kecil yang selalu menghantui pikiran kami. Kalau kami lelah, kami datang kepada Tuhan dan Dia akan mengangkat kita. Sebab kita adalah bagaikan burung Raja Wali, kuat, gagah, dan kita naik terbang di atas badai. Dia yang memberi kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami di hari-hari ini apabila kami tidak intim dengan Engkau. Pulihkan kembali kesehatan rohani kami Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuan ini, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan sehatkan kami semua, sehingga rumah tangga kami dipulihkan hari ini. Kekuatan baru turun, sukacita baru turun, kasih yang mula-mula turun atas setiap keluarga-keluarga. Iblis selalu ingin mengacaukan itu, memecah belah, tetapi Roh Allah turun atas kita, damai dan sejahteranya menguasai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu, kuduskan, sucikan, demikian juga semua jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa untuk perjamuan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami siap menerimanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Ku mau cintai
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah, Mari bangkit berdiri. pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Apakah saudara semua sudah terima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangan supaya dilayani sudah? Oke, baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Dengan kata-katamu, ucapkan syukur. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur bagimu Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Karena penebusan dosa yang Kau buat buat kami semua. Dan kami berjanji untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Kami tidak akan menyepelekan penebusan-Mu Tuhan. Kemerdekaan yang Kau beri kepada kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Allah yang memberitakan akan kebaikan Tuhan saja. Kami menjaga mulut kami dengan baik, pikiran kami dengan baik, hati kami dengan baik, untuk keluar buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau memerdekakan setiap kami sekali lagi. Kalau ada tekanan-tekanan apapun yang dikirim oleh roh-roh jahat untuk memecah belah di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga besar, kami tolak itu semua dalam nama Yesus Kristus. Engkau hancurkan Tuhan semuanya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di Pentakosta ketiga ini kami semua belenggu-belenggu iblis apapun dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau pulang dengan membawa kemenangan, menjadi pemenang, menjadi berkat, dan sinar kemuliaan Allah turun atasmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekuatan yang baru daripada Tuhan turun atasmu, dan pulanglah dengan membawa berkat-Nya, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang sangat dahsyat di dalam kehidupanmu, dan teruslah makin hari makin intim dengan Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Nya, terutama di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa sejenak, mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus.